Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Lillahi ta'ala. Faslun. Wa yanbaghi an tasmuwa himmatuka ilal kamal. Dan seyogyanya antas semua untuk meninggi. Himmatuka akan himmahmu wahai anakku. Artinya himmah ya semangat, cita-cita. Cita-citamu wahai anakku ilal kamali menuju kesempurnaan. Fa inna khalqan apa di situ? Fa inna khalqan Terus? waqafu ma'a zuhdi. Fa inna khalqan waqafu ma'az zuhdi. Karena ada sebagian orang yang diberikan taufik untuk memiliki sifat zuhud. Wa khalqan tasyaghalu bil ilmi, dan sebagian orang ada yang diberikan taufik untuk menyibukkan diri bil ilmi dengan ilmu. Wa nadharu aqwamun, dan sangat jarang aqwamun ada orang atau sekumpulan orang. Jadi sangat jarang jama'u bainal ilmil kamili wal amalil kamil, yang mereka mengumpulkan, menyatukan antara ilmu yang sempurna dan amal yang sempurna. Sangat sedikit orang yang menggabungkan antara ilmu yang sempurna dan amal yang sempurna. Wa'lam, ketahuilah wahai anakku, anni qad tasaffahtu, saya telah menelaah at-tabi'ina para ulama tabi'in, wa man ba'dahum, dan setelah mereka para tabi'in. Fama ra'aitu, dan saya tidak melihat ahza bil kamali, orang yang mencapai kepada batas kesempurnaan. Artinya batas kesempurnaan dari menggabungkan antara ilmu dan amal. Min arba'ati anfus, kecuali hanya 4 orang. Atau bukan kecuali, gimana ya? Tidak melihat 4 orang, tidak melihat orang yang sampai kepada kesempurnaan melebihi 4 orang ini. Begitulah. Artinya 4 orang ini adalah mereka yang paling sempurna di zamannya. Yang pertama adalah Sa'id bin al-Musayyab wal Hasan al-Basri wa Sufyan ats-Tsauri wa Ahmad bin Hanbal. Jadi Ibnul Jauzi ini nisbatnya di dalam mazhab kepada Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau seorang Hambali. Dan Ibnul Jauzi ini adalah di antara pengikut Ahmad bin Hanbal yang membela betul tentang mazhab Ahmad bin Hanbal, terutama dari keyakinan-keyakinan tasbih, keyakinan menyerupakan Allah dari makhluknya. Karena ada 2 orang yang diberikan ujian berat. Yang pertama
Artinya diberikan ujian berat dengan jeleknya orang-orang yang mengikuti mereka. Yang pertama adalah Imam Ja'far As-Shadiq, dan yang kedua adalah Ahmad ibnu Hambal. Yang pertama diuji oleh kejelekan pengikutnya, yang mereka adalah yang mengaku atau sekarang yang disebut dengan Rafidah, Syiah bahas kita sekarang. Dan yang kedua adalah Imam Ahmad ibnu Hambal, diuji keburukan pengikutnya adalah mereka dari golongan musyabbihah mujassimah, termasuk di zaman kita sekarang ini adalah golongan Wahabiyah. Jadi Ibnul Jauzi ini termasuk orang yang tegas, ketat, membela betul tentang keyakinan Ahmad ibnu Hambal, bersih dari keyakinan tasbih, menyerupakan Allah dari makhluknya. Radhiyallahu anhum. Wa qad kanu, makanya orang-orang Wahabi di zaman sekarang itu mereka intisabnya ke Ahmad ibnu Hambal. Secara bohong dan dusta mereka menisbatkan diri kepada Ahmad ibnu Hambal. Padahal Ahmad ibnu Hambal minnah, Ja'far As-Shadiq minnah, golongan kita, imam kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga memerangi keyakinan tasbih ya. Ibnul Jauzi ini pengikut Ahmad ibnu Hambal secara mazhab fikih dan membela betul. Karena apa? Banyak pengikut-pengikut Hambali yang mereka berkeyakinan tasbih. Nah, jadi dalam rangka membersihkan nama Ahmad ibnu Hambal, Ibnul Jauzi ini mengarang banyak kitab sekali di dalam pembebasan Ahmad ibnu Hambal dari keyakinan tasbih. Wa qad kanu rijalan, dan mereka semua adalah para tokoh. Wa inna makanat lahum himamun, dan mereka memiliki cita-cita. Waqad kanu rijalan, dan mereka itu semua adalah para tokoh, figur, ulama besar. Wa inna makanat lahum himamun, dan yang mana mereka itu semua memiliki semangat, cita-cita yang tinggi. Du'ufat indana, yang mana cita-cita itu telah melemah di zaman kita sekarang. Wa qad kana fis salafi khalqun, dan sungguh banyak orang lahum himamun aliyah, artinya di kalangan ulama salaf banyak orang-orang yang memiliki cita-cita, semangat yang tinggi di dalam membela Islam, li'ala'i kalimatillah, gitu kayak Nyahani. Fa'idha aradta an tanzura ila ahwalihim, dan kalau seandainya kamu ingin menelaah tentang keadaan mereka, para ulama salaf yang memiliki kitab-kitab memiliki semangat tinggi, fangzur ila kitabi sifatis safwah in syi'ta, lihatlah kitab namanya Sifatus Safwah. Ini karangan beliau sendiri nih, Sifatus Safwah ini karangan Ibnul Jauzi. Jadi nunjukin kepada anaknya, kalau kamu pengen melihat keadaan para ulama terdahulu, bagaimana semangat mereka, cita-cita mereka, nih sodorin kitabnya, karangan sendiri Ibnul Jauzi. Ta'ammal akhbar Sa'idin, tuh perhatikan. Jadi kitab Sifatus Safwah itu adalah kitab Ibnul Jauzi, lumayan tebal, berjilid.
telah banyak dicetak berulang-ulang oleh berbagai percetakan penerbit. Kitab yang menjelaskan tentang sirah nabawi, kitab menjelaskan tentang biografi dan juga kisah-kisah hikmah generasi pilihan dari mulai sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi setelah mereka dari kalangan fuqaha, muhaddisin dan ubad, para ahli ibadah, zuhad. Gitu. Jadi itu diajarkan kepada anak tentang yang seperti demikian agar menjadi contoh buat mereka, bukan nonton di TikTok hingga akhirnya ngefans dan terbawa arus dengan apa yang mereka lihat. Nah, itu sebenarnya tidak hanya menjauhkan dari teman yang buruk perangainya sih dalam mendidik itu, tapi dijauhkan juga dari segala sesuatu yang buruk yang berada di sekelilingnya. Jadi ketika misalkan anak kecil umur 4 tahun 5 tahun sudah main gadget, kan sebagian anak itu banyak dari sekarang yang begitu, dijauhkan dari melihat terhadap yang anfaedah. Jadi diajarkan sejak dini bagaimana kecintaan terhadap Rasulullah, maulid diajarin pada para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Ta'ammal akhbar Sa'idin, jadi perhatikan, renungkan cerita-cerita keadaan tentang Sa'id ibnul Musayyab tadi, wal Hasan wa Sufyan wa Ahmad radhiyallahu anhum, wa qad jama'atu likulli wahidin minhum kitaban, dan saya telah mengumpulkan setiap masing-masing dari mereka kitaban, ada satu kitab. Jadi di dalam kitab tersebut ada pasal atau bagian yang menjelaskan tentang Sufyan ibn As-Sawri, tentang Hasan al-Bisri, tentang Ahmad ibn Hanbal dan seterusnya. Faslun wa qad alimta ya bunayya, dan kamu telah mengetahui wahai anakku, anni qad sannabtu mi'ata kitabin, saya telah mengarang 100 kitab. Ya, beliau produktif sekali. Kitabnya bisa dibaca. Jadi 100 kitab. Faminha at-tafsirul kabir. Dan kenapa coba sampai 100 kitab? Ini termasuk salah satu risalah ini. Ini bagian dari 100 yang telah dikarangnya. Dan 100 itu hanya 1/4 pertama dari apa yang telah beliau tulis. Diceritakan bahwa beliau memiliki karangan berapa sepanjang hidupnya, sampai 500, sampai sekitar 514 kitab atau 519 kitab. Jadi beliau luar biasa, subhanallah. Bahkan banyak ininya. Mungkin lebih dari itu apa yang telah beliau tulis itu. Taruh di situ, aku punya lagi. Jadi faminha at-tafsirul kabir, di antaranya mungkin ya ini Ibnu Jauzi adalah di antara para ulama yang banyak sekali mengarang kitab-kitab. Faminha at-tafsirul kabir, dari berbagai disiplin ilmu, tauhid, fikih, tafsir. Jadi di antaranya tafsir Al-Kabir 20 mujallad dan 20 jilid. Wa tarikh 20 mujalladan, kitab at-tarikh 20 jilid. Wa tahdhibul musnadi 20 mujalladan, tahdhibul musnad 20 jilid. Wa baqil kutubi baina kibarin wa sigharin, dan kitab-kitab kecil, kitab-kitab lainnya.
baina kibarin wasigorin, ada yang kitab besar, ada yang kitab kecil. Yakunu khamsa mujalladatin, berjumlah kurang lebih 5 jilid. Wa mujalladaini wa salasatan wa arba'atan wa aqal wa aksar. Ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid, ada yang 4 jilid, atau ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Kafaituka bihadhihi tasanif, maka saya mencukupkan Anda wahai anakku dengan kitab-kitab yang telah saya karang ini. An isti'aratil kutubi wa jam'il himami fit ta'lifi, dari meminjam kitab-kitab kepada orang lain dan memfokuskan untuk mengarang atau memiliki keinginan untuk menulis, mengarang. Jadi udah cukup, jangan minjem kitab lagi, jangan kumpulin beli kitab-kitab lagi, jangan ada keinginan begitu. Udahlah cukup begitu. Saya udah mengarang semua tentang disiplin ilmu dengan sebanyak itu kitab yang telah beliau susun. Udah cukup. Sekarang tugas kamu adalah belajar dengan sebenarnya. Tugas kamu adalah menghafalkan apa yang telah saya tulis ini, gitu loh. Makanya di sini dikatakan fa'alika bil hifzi, maka hendaknya kamu itu udah hafalin aja. Wa innamal hifdzu ra'sul mali. Nah, oleh karena menghafal itu adalah ra'sul mal, modal besar di orang dalam menuntut ilmu. Modal besar di dalam menuntut ilmu. Wa tasarrufu ribhun, dan perniagaan adalah artinya ribhun, untung, yang memberikan untung. Tasarrufu ribhun. Jadi hendaknya sebenarnya penuntut ilmu itu begitu, dia punya setidaknya disiplin. Penuntut ilmu hendaknya begitu, punya disiplin ilmu yang di situ matanya dia hafalkan. Makanya di situ dia akan memiliki perbendaharaan dari berbagai macam disiplin ilmu. Dari tauhid, apa yang dihafal, matan tentang tauhid. Dari hadis, kitab apa yang pernah dihafal. Dari fikih, kitab apa yang pernah dihafal. Dari kitab mustalahul hadis, apa yang pernah dihafal. Dari kitab nahwu, apa yang pernah dihafal. Dari kitab sorof, apa yang pernah dihafal. Dari kitab mukhtasar, udah hafal belum? Jadi para ulama kan mengatakan begitu, man hafizul mutun hazal funun, orang yang hafal banyak matan, maka dia akan menguasai berbagai disiplin ilmu. Artinya setidaknya dia punya perbendaharaan, punya pegangan, gitu. Makanya metode yang benar di dalam belajar itu seperti itu, menghafalkan setiap matan, karena itu adalah modal. Karena supaya lupa ya di murojaah lah, gimana sih, lupa ya murojaah. Lupa. Ya murojaahnya lebih banyak daripada lupanya, baru dia nempel. Itu berarti lupanya lebih banyak daripada murojaahnya. Gitu. Wasduq fil halaini, dan jujurlah fil halaini dalam dua keadaan. Fil iltija'i ilal haqqi subhanah, pertama di dalam meminta, bermohon, berdoa agar diberikan perlindungan kepada Allah. Fara'i hududahu, maka perhatikanlah yang menjadi batasan-batasannya. Ya, perhatikanlah apa yang menjadi batasan-batasan di dalam syariat, yang halal
digunakan, dimakan, dipakai, yang haram ditinggalkan, dijauhi. Itu Iltijai ilal haqqi subhanahu. berdoa. Ya berdoa, munajat kepada Allah sembari memperhatikan apa yang menjadi batasan-batasannya, jangan sampai ditabrak begitu aja. Qala Allah Ta'ala in tansurullaha yansurkum. Ayatnya jelas. Fadhkuruni adzkurkum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Iyyaka an taqifa ma'a suratil ilmi. Jangan sampai dirimu berhenti dengan hanya berilmu dunal amali, tanpa mengamalkan bihi, akan ilmu tersebut. Jadi kalau sudah berilmu, ilmunya diamalkan, jangan berhenti sampai di berilmu saja tanpa mengamalkan ilmu tersebut. Fa innad dakhilina 'alal umara'i, karena sesungguhnya orang-orang yang masuk menemui para penguasa, artinya dekat-dekat penguasa, tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Dan orang-orang yang wal muqbilina ala ahli dunia, dan orang-orang yang mendekati ahli dunia, tujuannya adalah untuk ikut mencicipi apa yang mereka punya. Qad a'radu anil amali bil ilmi, mereka itu telah berpaling dari mengamalkan akan ilmu yang telah dipelajari. Famuni'ul barakata, ya Allah, hingga akhirnya terhalang bagi mereka akan keberkahan, wan naf'a bihi, dan kemanfaatan akan ilmu tersebut. Kemanfaatan akan ilmu tersebut. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya Allah, lihat, subhanallah, 2 baris doang mengena kali. Orang-orang yang masuk menemui para pemimpin, tujuannya adalah penguasa, dengan tujuan dekat dengan mereka para penguasa untuk mendapatkan dunia. Mereka yang mendekati terhadap ahli dunia hanya sekedar ingin mencicipi tentang apa yang mereka punya, yang mereka rasakan. Pada hakikatnya itu orang telah berpaling dari mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, sehingga akhirnya tercegah dari mereka keberkahan dan manfaat ilmu yang telah mereka pelajari. Subhanallah. Ya Allah. Faslun. Lanjut. Faslun. Wa iyyaka an tatashaghala bitta'abbudi min ghairi ilmin. Hati-hati, awas, jangan sampai engkau menyibukkan diri dengan ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu. Jadi jangan sibuk ngakunya beribadah tapi bodoh, nggak dilandasin dengan ilmu. Ibadah yang dikerjakan dilakukan di atas dasar kebodohan. Jangan sampai begitu. Fa inna khalqan katsiran minal mutazahhidina, karena betapa banyak orang yang mengaku sebagai zuhud, wal mutasawwifati, dan mereka yang mengaku sebagai ahli tasawuf, menyibukkan diri dengan tasawuf. Dallu tariqal huda, mereka telah tersesat dari jalan yang benar. Idh amilu bi ghairi ilmin, karena mereka beramal tanpa dilandasin dengan ilmu. Pentingnya ilmu di atas segala sesuatu. Terkadang orang merasa bangga melakukan berbagai praktek ibadah, banyak sholat, banyak puasa, banyak umroh, banyak
dan lain sebagainya, memberikan bantuan terhadap mereka yang membutuhkan, tapi akidahnya rusak, tapi keyakinannya rusak, tapi ibadah yang mereka kerjakan dilakukan di atas dasar kebodohan, tidak tahu amal yang mereka kerjakan apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Termasuk ini adalah di sini mereka yang mengaku sebagai zuhud atau yang mengaku sebagai ahli tasawuf. Mereka banyak dari orang yang mengaku sebagai ahli tasawuf yang mengatakan perkataan-perkataan yang menyalahi syariat. Ada dari kalangan mereka yang mengatakan anta ahlul zahir wa nahnu ahlul batin. Artinya apa? Ente masih ahli zahir. Udah katanya, ketika kamu melihat saya melakukan hal-hal yang menyalahi syariat, kita mudah termasuk golongan ahlul batin. Yang kamu lihat doang menyalahi syariat, kita mah tidak, itu iblis gitu. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai ahli tasawuf, misalkan tidak melakukan sholat, misalkan tidak melakukan puasa Ramadan, melakukan hal-hal yang diharamkan, itu ketahuilah bahwa mereka adalah al-mutasawwifah yang tersesat dari jalan kebenaran yang disebutkan Ibnul Jauzi di sini. Itu maksudnya gitu, paham? Makanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan kullu batinin khalafa zahir fahuwa batilun. Jadi setiap hal batiniyah yang menyalahi sesuatu yang zahir, yang terlihat, maka itu adalah batil. Jadi bohong itu. Kalau ada orang yang mengaku sebagai ahlu tasawuf tapi tidak melakukan sholat, zanadiqah. Makanya tasawuf itu adalah hakikatnya menggabungkan antara ilmu dan amal. Itu hakikat dari tasawuf, menggabungkan antara ilmu dan amal. Wastur nafsaka bisaubaini jamilaini, dan tutuplah dirimu dengan dua pakaian jamilaini yang indah. La yustaharonika, la yushironika baina ahli dunia, yang tidak menjadikanmu masyhur dengan dua pakaian tersebut baina ahli dunia, di antara ahli dunia. Jadi pakai pakaian yang bagus, yang layak, yang indah. Kan tetapi apa, pakaian yang kamu pakai itu tidak menjadikanmu masyhur baina ahli dunia, dengan atau di hadapan ahli dunia. Birif'atihima, dengan kemegahan pakaian yang kamu pakai. Jadi kalau kamu mau pakai pakaian bagus itu jangan tujuannya adalah untuk flexing, untuk pamer, agar dikenal di kalangan ahli dunia bahwa sebagai seorang yang kaya gitu loh. Wala bainal mutazahidina bidu'atihima, atau jangan sampai dipandang oleh orang-orang yang mengaku zuhud bidu'atihima dengan kejelekannya atau dengan kecompang-campingannya gitu. Artinya pakaian itu yang layak, yang normal. Jangan sampai pakai pakaian yang bagus, yang mahal, agar dipandang oleh ahli dunia sebagai yang selaras dengan mereka, atau
Tujuannya tadi adalah untuk berbangga diri di hadapan mereka. Atau jangan juga pakai pakaian yang sobek-sobek gitu, hingga akhirnya orang yang mengaku sebagai zuhud aja ogah melihatnya gitu. Paham itu? Wahasib nafsaka inda kulli nazrah, ya Allah, dan jagalah, perhatikanlah, hisablah nafsaka akan dirimu inda kulli nazratin, terhadap setiap pandangan, ya Allah. Wa kalimatin, dan hisablah setiap perkataan. Jadi setiap hendak kamu memandang, perhatikan dulu, hisab dulu dirimu sendiri, kemana kamu akan hendak memandang. Pikir dulu setiap perkataan yang akan keluar, perkataan apa yang ingin kamu katakan. Jangan kebalikannya. Sebagian orang zaman sekarang mau banyak yang kebalik, ngomong nyerocos, wake, banyak omong, nggak dipikir, ngerasa ada yang salah, setelah itu baru mikir tadi ngomong apaan ya kan. Tapi apa, mikir terlebih dahulu apa yang ingin dikatakan. Kalau seandainya sesuai dengan syariat, katakan. Kalau tidak ya jangan. Wa khotwatin, dan setiap langkah dihisab dulu, pikirkan dulu hendak mana kita melangkah. Fa innaka mas'ulun an dzalika, karena sesungguhnya engkau itu dimintai pertanggungjawaban akan ini semua. Setiap pandangan, setiap kata yang keluar, setiap langkah kemana kita akan pergi, itu akan dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Wa ala qadri intifa'ika bil ilmi yantafi'us sami'un, dan dengan seukuran intifa'ika, mengambil manfaat olehmu, bil ilmi, akan ilmu, yantafi'us sami'un, maka akan diambil manfaatnya oleh pendengar. Artinya apa? Jadi seberapa kadar engkau memperoleh manfaat dengan ilmumu, maka demikian kadar kemanfaatan yang diperoleh oleh orang-orang yang mendengar dari ilmumu itu. Dengan seukuran seberapa manfaat kamu mengambil dari ilmumu, maka demikian kadar kemanfaatan yang diperoleh orang-orang yang mendengar akan ilmumu. Wa mata lam ya'malil wa'izu bi'ilmihi zallat mau'izatuhu 'anil qulub, ya Allah. Dan kapan saja seorang pemberi nasihat tidak mengamalkan ilmunya, zallat mau'izatuhu, maka akan hilang, bergeser mau'izahnya dari hati yang mendengar terhadap mau'izah tersebut. Jadi misalkan orang memberikan nasihat, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, dianya sendiri ngelakuin, terus dilihat sama yang mendengar nasihat tersebut, apa? Hilanglah nasihat tersebut dari orang yang mendengarnya. Itulah maksudnya, paham? Artinya apa? Tidak akan memiliki bekas. Terkadang orang ketika dinasihati nunduk, merasa bersalah, begini begitu, tapi ketika melihat yang menasihatinya melakukan hal apa yang dibilang, hal apa yang dinasihati, maka akan hilang nasihat setiap apa yang pernah dibilang. Ya Allah, kama yazillul ma'u 'anil hajari, sebagaimana hilangnya atau sebagaimana tergelincirnya air dari batu. Fala ta'izunna illa biniyatin,
maka jangan sekali-kali kamu memberikan nasihat illa biniyatin kecuali dengan niat. Kenapa ya? Karena amal soleh itu harus dilandasin dengan niat. Setiap orang melakukan kebaikan, amal soleh harus dilandasin dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Wala tamshina illa binniyatin, dan jangan kamu berjalan kecuali dengan niat. Ya Allah, pentingnya niat ini, menata hati. Wala ta'kulanna luqmatan illa binniyatin, dan jangan kamu memakan satu suapan aja kecuali dengan niat. Artinya niat yang bagus. Ya Allah. Wa ma'amutola'ati akhlaqis salaf yankashifu lakal amr, dan seiring kamu menelaah, membaca-baca tentang akhlak, tentang perjalanan hidup para ulama salaf, maka akan terbuka bagimu perkara-perkara mereka, bagaimana mereka keadaannya, perilakunya, serta akhlaknya. Penting juga terkadang bidzikris salihin tanzilur rahmat wal barakat, dengan menyebutkan cerita kisah tentang orang-orang saleh itu akan turun kepada kita rahmat, barokah. Wallahu a'lamu bishawab.